Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 Ekonomi Syariah 1 semester 4 mengucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat menyelesaikan tugas ujian akhir semester pada mata kuliah Ekonomi Makro Islam yang dibimbing oleh Bapak Profesor Dr. Syafaruddin SAG MSI. Pada kesempatan kali ini, kami akan membuat video dengan judul Pengelolaan Moneter Islam. Perkenalkan, nama saya Musyakira Samad dengan NIM 602023021021. Saya Selvi Dewi Astina Sultan, NIM 602022030222. Saya Syahraini dengan NIM 602022023024. Semoga video ini bermanfaat dan memberikan wawasan bagi kita semua. Selamat menyaksikan. Baik, adapun video yang pertama yaitu panen padi sistem bagi hasil. Oke, kita mulai dari tempat pertama yaitu sawah. Lokasinya ada di sekitar BTN Harfana, Kecamatan Tanitiriat, Tang Barat, Kabupaten Bone. Di sini kami ketemu sama masyarakat setempat. Biasanya mereka mengelola lahan milik orang lain. Kalau teman-teman lihat, padinya di sini udah besar dan berbuah. Tinggal nunggu beberapa waktu lagi buat panen. Ini momen penting banget karena disinilah kerjasama antara pemilik lahan dan petani mulai kelihatan hasilnya. Nah, dalam Islam, kerjasama seperti ini disebut akad musyarakah. Jadi, pemilik lahan kasih tanahnya, kemudian petani yang garap. Terus hasil panennya nanti dibagi sesuai kesepakatan awal. Gak ada gaji-gajian, gak ada bunga-bungaan, tapi saling bantu dan bagi hasil. Ini contoh langsung dari sistem moneter Islam yang adil dan ngebagi resiko bareng. Kalau panennya bagus, dua-duanya untung. Kalau gagal panen, ya dua-duanya nanggung juga, fair kan? Sistem bagi hasil yang diterapkan di sawah ini gak cuma nunjukin pembagian yang adil antara pemilik lahan dan petani, tapi juga mendorong perputaran ekonomi secara langsung. Uang dan hasil panen gak berhenti di satu pihak aja, tapi mengalir ke para buruh tani dan pengelolaan lahan. Inilah nilai-nilai ekonomi Islam, misalnya keadilan, distribusi hasil dan adil, kerja produktif, dan tentu saja penghindaran riba. Semua ini adalah bagian dari sistem pengelolaan moneter dalam Islam. Gak ada cuman bicara soal uang, tapi juga keberkahan dalam usaha nyata. Makanya Islam tuh gak cuma ngatur uang, tapi juga gimana kita kerjasama dengan cara yang berkah. Adapun video selanjutnya yaitu Tanah Kapling Syariah di Masagena City. Next, kita mampir di kawasan Kapling Syariah pertama di Kabupaten Bone yang berlokasi di Jalan Cerwali Palaka, Kelurahan Bulu Tempe, Kecamatan Tanitiriat, Tang Barat. Nah, tanah kapling ini dijual dengan sistem syariah, jadi nggak lewat bank, tanpa riba, tanpa denda, dan tanpa ancaman penyitaan. Semua akadnya disusun sesuai prinsip muamalah Islam. Biasanya, akad yang dipakai itu adalah akad murabaha, yang artinya harga tanah dan keuntungan sudah disepakati sejak awal. Jadi, transparan banget. Kalau pembeli mau dibangunkan rumah, bisa pakai akad istisna. Kalau mau disewakan, bisa pakai akad ijarah. Dari sisi pengelolaan moneter dalam Islam, transaksi kapling syariah seperti ini sangat dianjurkan. Uang yang kita keluarkan benar-benar mengalir ke kegiatan real, misalnya pembangunan rumah, pembukaan akses jalan, hingga fasilitas umum.
Jadi, nggak cuma aman secara hukum, tapi juga halal dan berkah. Harganya juga terjangkau, mulai dari 45 juta rupiah dan bisa dicicil dengan angsuran mulai dari 1,6 juta rupiah. Cocok banget buat investasi keluarga jangka panjang. Kapling ini bukan cuma tempat tinggal, tapi jadi bukti bahwa investasi bisa halal, bebas riba, dan tetap menguntungkan. Inilah bentuk nyata ekonomi Islam di sektor properti. Oke teman-teman, sekarang aku mau tunjukin gimana caranya beli Sukuk Retail Syariah di aplikasi Bareksa. Ini merupakan salah satu mitra resmi Kementerian Keuangan juga loh. Sekarang kita lanjut ke bentuk pengelolaan moneter Islam yang lebih modern, yaitu investasi lewat Sukuk Retail Syariah. Di sini kita pakai aplikasi Bareksa yang sudah resmi jadi mitra penjual surat berharga negara. Produk yang dipilih adalah SR022T5, sukuk retail dengan tenor 5 tahun. Sukuk ini pakai akad ijarah, artinya negara menyewa dana dari masyarakat, lalu imbal hasilnya dibayarkan secara rutin tiap bulan. Jadi bukan utang berbunga, tapi kerjasama yang halal. Setelah pilih produknya, tinggal klik coba investasi, masukin nominal. Di sini kita simulasiin investasi sebesar 100 juta rupiah. Lalu tinggal transfer sesuai petunjuk yang ada. Nah, dari simulasi ini dalam waktu 5 tahun kita bisa dapat total imbal hasil sekitar 29 juta rupiah. Itu udah bersih setelah dipotong pajak dan biaya tambahan lainnya. Jadi setiap bulan kita bakal terima sekitar Rp491.000 ke rekening kita. Kalau dibandingkan nabung di bank konvensional, hasilnya jauh lebih besar kan? Karena investasi kayak gini termasuk bagian dari pengelolaan moneter dalam Islam, uang kita nggak disimpan pasif atau diputar di sektor spekulatif, tapi langsung digunakan buat pembiayaan proyek-proyek nyata dan bermanfaat. Nah, salah satu contohnya adalah pembangunan kampus 2 IAIN Bone di Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan. Proyek ini termasuk yang dibiayai dari dana SBSN, Surat Berharga Syariah Negara, yang merupakan bagian dari program sukuk. Artinya, setiap rupiah yang kita investasikan lewat sukuk syariah punya peran besar dalam pembangunan fasilitas umum seperti sekolah, kampus, rumah sakit, dan jalan. Jadi bukan cuma menghasilkan imbal hasil, tapi juga ikut membangun negeri dengan cara yang halal dan penuh keberkahan. Itulah tadi hasil video pemaparan dari kelompok 7 mengenai pengelolaan moneter dalam Islam. Sekian dari kami. Jangan lupa like, Comment, share, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.